Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka. Pada tahun ini, bioskop Indonesia terpantau masih ramai digempur oleh film horor. Salah satu yang terbaru adalah film Pusaka garapan sutradara Rizal Mantovani. Film ini cukup mencuri perhatian penggemar, lantaran dibintangi oleh Sharifah Daanis yang digadang-gadang sebagai ratu film horor. Film Pusaka garapan sutradara Rizal Mantovani bersama MVP Picture siap tayang di bioskop Indonesia mulai 18 Juli 2024. Film Pusaka tidak hanya menghadirkan ketakutan hingga ketegangan penonton. Film Pusaka juga memainkan emosi penonton dari awal hingga akhir film. Nonton film Pusaka ini seperti mengajak penonton naik roller coaster, membuat emosi naik turun, kata Sharifah Daanis mengutip Warta Kota. Film Pusaka menceritakan rumah besar milik kolektor bernama Risang Wisangko, Slamet Raharjo, yang perawatannya lalu dilanjutkan kedua anaknya, Randi Wisangko, Bukie Basudewa Mansur, dan Bian Wisangko, Sofia Siren. Selama merawat rumah tersebut, Randi dan Bian dibantu Profesor Dirga, Joseph Kara, Mayang, Sahila Hisham, dan Darmo, Coki Anwar. Rumah tersebut akan direnovasi dan dipugar menjadi museum. Di dalam rumah tersebut terdapat banyak arca, prasasti dan berbagai senjata berumur ratusan tahun lamanya. Sekelompok pekerja yang dipimpin Nina, Sharifah Daanis, beranggotakan Hana, Susan Sameh, David, Ajil Dito, Sandra, Uli Triani, dan Ade, Ihsan Samiaji, sedang melakukan survei menghitung perkiraan renovasi dan pemugaran. Mereka juga mendata barang-barang bersejarah yang tidak semestinya dimiliki pribadi. Namun kutukan terlepas dari sebuah benda pusaka yang telah lama singgah di dalam bunker rumah tersebut. Pemiliknya akan hilang akal. Haus darah. Kita bakal mati ya. Sharifah Daanis adalah salah satu pemain film Pusaka yang memainkan peran Nina. Nina dikisahkan sebagai pemimpin kelompok pekerja yang ditugaskan untuk melakukan perbaikan terhadap rumah besar milik kolektor bernama Risang Wisangko, Slamet Raharjo. Cerita di film Pusaka ini tidak menghadirkan jumpscare, tetapi lebih banyak gore yang berdarah-darah, kata Sharifah Daanis. Susan Sameh menerima peran Hana karena karakternya yang menarik. Kehadiran Rizal Mantovani sebagai sutradara juga membuat Susan Sameh tidak bisa menolak ajakan terlibat di film Pusaka. Mas Rizal memberikan kenyamanan saat berakting di film horor, terutama Pusaka, karena banyak film horor yang pernah dibuatnya, kata Susan Sameh. Bukie Basudewa Mansur juga tertantang dengan film horor yang berbeda dengan film-film serupa yang pernah dibintanginya sebelumnya. Film Pusaka ini menjadi film berbeda buat saya, terutama karena berdarah-darah dan ada adegan laganya, kata Bukie Basudewa Mansur. Apapun yang kita lakuin, gak akan bikin Sandra mati. Semuanya percuma. Alasan harus menonton film Pusaka. 1. Kisah horor klasik dengan sentuhan modern. Film ini memadukan unsur-unsur horor klasik Indonesia dengan sentuhan modern, menghadirkan pengalaman menegangkan dan penuh kengerian bagi para penonton. 2. Kutukan benda pusaka. Film ini mengangkat cerita tentang kutukan benda pusaka, sebuah tema yang lekat dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sehingga menambah unsur mistis dan horor yang lebih mencekam. 3. Efek visual menakjubkan. Film ini didukung oleh efek visual yang menakjubkan dan efek suara yang mencekam, sehingga berhasil membangun suasana horor yang realistis dan membuat para penonton terhanyut dalam ceritanya. 4. Akting memukau para pemain. Para pemain dalam film ini menunjukkan akting yang memukau dan penuh totalitas, sehingga berhasil menghidupkan karakter-karakter mereka dan membuat para penonton merasakan ketakutan dan kengerian yang mereka alami.
5. Pesan moral yang kuat. Di balik teror dan kengerian, film ini juga mengandung pesan moral tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga warisan budaya.